Lama ini sudah hampir sejam, belum bisa juga. Si anak berlebaran dengan ayahnya. Lalu saya bikin redaksi judul foto ini, saya sama dengan anak kecil lain. Di hari lebaran ini inginnya segera berlebaran. Masih lamakah bapakku mengumpulkan koran-koran yang berserakan ini? Nah, itu judul dari foto ini. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faza Mutia di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu beliau seorang pencinta lingkungan dan juga beliau sudah menciptakan karya-karya buku beliau, sudah begitu banyak karya-karya buku beliau yang beliau ciptakan, yaitu Bapak Raihul Amar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar nih, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin sedikit bercerita ya, Pak. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak mulai mencintai lingkungan, mulai memperhatikan lingkungan ini mulai dari kapan nih, Pak? Ya, kalau fokus ke lingkungan, secara formalnya, kalau dilihat tahunnya itu sekitar tahun 84. Jadi media yang menyebabkan saya kecantol terhadap fenomena lingkungan ini adalah Tustel. Tustel waktu itu pakai film 36 kali petik satu roll kan. Iya, Pak. Jadi itulah yang alat yang menyebabkan awal saya kecantol tentang peristiwa, gejala, fenomena lingkungan hidup. Kalau hobi saya yang paling berat memang memotret ini. Foto memoto itu hobi berat. Jadi sebelum memiliki sebuah tustel yang khusus bisa memotret apa saja gitu, sebelumnya kita hanya meminjam dari tustel teman-teman satu kos yang dia itu terlibat dalam kepanitiaan di fakultas sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru. Dia seksi dokumentasi, jadi selalu membawa tustel, memotret momen yang diperlukan di kampus, kemudian pulang sore dibawa. Kalau ada kelebihan film, kami berdiri di jalan kereta api di tempat kami tinggal di Sawahan, Sempangaru. Sisa itu kami habiskan berdua berfotoria. Itu 83. Kemudian awal 83. Kemudian 83 itu saya berusaha membeli sebuah tustel. Nah, ada saya bawa itu tustel yang saya beli 83 itu dengan blisnya. Bahkan sampai sekarang tustel itu masih ada. Masih ada, cuma enggak bisa digunakan lagi karena pakai film. Film itu tidak ada orang menjual lagi. Sekarang kamera digital. Jadi untuk koleksi aja ya, Pak. Ya, 83 dibeli sama Bliss. 83 itu mulai belajar memotret internal rumah tangga saja. Iya, Pak. Jadi kalau ada istri ulang tahun, kita adakan upacara sederhana, kita potret. Ada anak ulang tahun, adakan upacara sederhana, kita potret. Mengabadikan momen sendiri ya, Pak. Mengabadikan momen. Kemudian setahun sudah itu 84, baru kita belajar memberanikan diri untuk memotret keluar. Awal potret kegiatan mengodak namanya itu kan, itu adalah kesempatan saya ikut salat hari raya Idul Fitri di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Sudirman. Itu waktu tahun 84. Jadi setelah upacara salat selesai, khutbah selesai, tentu jemaah bubar. Iya, Pak. Bubar semua jamaah yang salat di lapangan, baik yang di atas rumput di halaman kantor gubernur, di atas aspal, lalu berdiri, kemudian mengangkat sajadahnya. Kemudian melangkahkan kaki kiri dan kanan. Iya, Pak.
Lalu saya lihat yang tinggal di trotoar, di aspal, di rumput yang di halaman kantor gubernur itu tinggal koran-koran berserakan. Lalu ini sangat menarik oleh saya. Saya jepret ke sana ke sini di halaman kantor gubernur semuanya, di Jalan Sudirman juga semuanya saya potret. Kemudian di jalan di sebelahnya, jalan samping Kapolda juga saya potret semuanya. Jadi hampir satu roll saya potret. Lalu saya kembali ke lapangan, masih terlihat seorang bapak dengan seorang anak gadis kecilnya. Ada gadis kecilnya ini berdiri di depannya, melihat orang tuanya yang lagi asik mengumpulkan koran berserakan itu. Ada fotonya itu. Ini fotonya. Jadi yang ini yang paling menarik. Jadi ini halaman kantor gubernur. Ini kantor gubernur. Ini lapangan rumput. Ini si bapak yang memungut sampah. Nah, ini anaknya. Nah, Iya, Pak. anaknya berdiri depan sudah pakai baju baru ini. Mana anaknya? Ini. Sudah pakai baju baru untuk siap berlebaran. Jadi masa-masa itu kalau anak-anak kecil selalu berhari raya dengan baju baru. Kalau di Padang segera ke pinggir laut. Kalau di Bukit Tinggi mau segera ke kebun binatang berlebaran atau ke rumah bako. Tapi ini sudah lama, ini sudah hampir sejam belum bisa juga si anak berlebaran dengan ayahnya. Lalu saya bikin redaksi judul foto ini, saya sama dengan anak kecil lain. Di hari lebaran ini inginnya segera berlebaran. Masih lamakah bapakku mengumpulkan koran-koran yang berserakan ini? Nah, itu judul dari foto ini. Iya, Pak. Jadi ini yang paling menarik saya perbesar, ya. Ini 14R ini. Yang banyak adalah 10R. Nah, dari semua yang saya jepret, yang fenomena lingkungan hidup, yang menarik, yang memprihatinkan, nah, itu saya perbesar 10R yang paling banyak. Lalu saya kasih karton kayak begini. Lalu ini saya simpan, saya susun sedemikian rupa per peristiwa. Saya kalau pergi kemana-mana ada kegiatan, saya hubungi panitia kegiatan di tempat-tempat tersebut. Saya telepon, saya hubungi, mohon izin saya dalam acara Anda ikut mengadakan pameran foto. Saya siap melaksanakan. Oke Pak, kita siapkan tempat, kita siapkan whiteboard dengan syarat Bapak yang pasang sendiri. Kemudian kalau perlu penjaga stand, Bapak yang jaga sendiri. Kemudian setelah selesai, Bapak yang buka sendiri foto-foto itu. Nah, itu saya lakukan kemana saja. Jadi sampai dengan 2005, saya sudah 64 kali mengadakan pameran foto. Kalau sampai sekarang sudah hampir 90 kali pameran foto. Di kampus sudah tak terhitung lagi banyaknya pameran. Jadi karena ini Pak mulai mencintai lingkungan ya Pak. Ya. Nah, sebagai pencinta lingkungan nih Pak, Bapak kan sudah dinobatkan, sudah diberi anugerah Kalpataru ya Pak, 3 kali penobatan ya Pak. Ya, penobatannya kalau boleh tahu tahun berapa aja nih Pak? Kalpataru ini kalau Kalpataru tingkat awal, tingkat Kota Madya Padang itu tahun 1991. Oleh kotanya Sahrul Wujud. Kalau tingkat provinsi tahun 2000 gubernurnya Zainal Bakar SH. Ya. Kemudian pada Mei ya kita lewati yang Kota Padang tadi tahun 91. Itu saya 91 itu dikunjungi tiba-tiba mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh tim penilai dari Balai Kota Padang ke kantor saya di Nurul Iman. Saya kabak umum pegawai kantor waktu itu. Lalu mereka menyampaikan informasi mau mewawancarai saya karena
saya mau diunggulkan untuk penerima Kalpataru Wali Kota Padang. Iya, Pak. 12 orang jumlahnya. Ada yang dari perindustrian, badan lingkungan hidup, macam-macam lah. Jadi saya duduk di kursi di tengah, mereka berkeliling. Lalu mereka bertanya satu persatu. Lalu awalnya begitu kami melihat Bapak banyak menulis di koran dan fokusnya lingkungan hidup. Itu makanya kami mendatang Bapak pada hari ini, ingin wawancara. Bapak ingin kita calonkan sebagai penerima Kalpataru Kota Padang. Oke, Iya, Pak. lalu mulai pertanyaan A sampai Z. Terakhir mereka mengajukan pertanyaan, salah seorang dari mereka, sudah demikian banyak tulisan Bapak di koran, terutama haluan waktu itu kan, sampai di mana dampak tulisan Bapak itu kepada masyarakat. Lalu saya jawab, tugas saya hanya menulis di koran, Benar. menghimbau masyarakat untuk dan Mencintai agar lingkungan. peduli terhadap lingkungan. Saya yakin dari sekian yang membaca, 1 atau 2 orang yang tidak mungkin sadar, tidak bisa, mustahil itu. Pasti ada gitu. Tapi kami ingin jawaban pasti, Pak. Berapa orang yang timbul kesadarannya setelah baca tulisan Bapak? Saya tidak tahu itu. Iya, Saya hanya menulis. Oke lah, Pak. Jadi itu pertanyaan terakhir dan itu juga sebagai akhir pertemuan Iya, Pak. tim juri itu, tim penilai yang hari itu datang ke kantor saya. Lalu mereka minta izin untuk pamit. Semuanya keluar ruang saya dengan kening yang berkerut. Artinya memperlihatkan ketidakpuasan. Iya, Pak. Saya dalam hati saya berkata, ya dapat Kalpataru atau tidak dapat Kalpataru itu kan urusan saya. Yang penting saya sudah menulis menghimbau masyarakat melalui koran. Iya, Pak. Oke, itu 1991. Iya. Kemudian Februari di tahun itu saya dapat surat undangan dari Balai Kota untuk datang upacara peringatan Hari Kesejahteraan Sosial di Azizkan, masih kantor Balai Kota lama itu. Saya hadir, ternyata hari itu di upacara itu saya diberi anugerah Kalpataru Wali Kota Padang yang wali kotanya Syahrul Wujud Esa. Jadi saya diberi tabanas 25.000 tahun 91. Iya, Pak. Tapi perlu saya sampaikan, saya juga menyiapkan hadiah untuk wali kota. Saya beli kaligrafi yang berisikan ayat lingkungan hidup kepada kaligrafer IAIN Pak Irhas. Saya beli, lalu setelah beliau memberikan saya penghargaan kepada Wali Kota Padang, saya juga memberikan penghargaan kepada Wali Kota. Iya, Itu 91. Nah, selain Kalpataru nih, Pak, apalagi penghargaan-penghargaan yang Bapak dapatkan, Pak? Setelah Wali Kota itu? Selain Kalpataru, Pak. Kan Kalpataru sampai nasional nih, Pak. Oh, Udah dapat Kalpataru. Kalpataru dari Presiden tahun 2000. Kemudian ada lagi penghargaan tokoh literasi Minangkabau, atau lagi pencipta puisi lingkungan hidup, ada lagi inisiator pembukaan program studi ilmu perpustakaan di Adab. Banyaklah penghargaan itu yang ya. Bapak terima. Jadi intinya lingkungan hidup, pustaka, dan membaca begitu. Nah, selain kecintaan Bapak terhadap lingkungan, Pak, Bapak kan juga cinta terhadap buku, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, Bapak mulai mencintai buku dan mulai mempelajari buku itu dari kapan, Pak? Jadi cinta buku itu tentu diawali dari cinta menceliak gambar dulu. Iya, Pak. Itu waktu saya masih kecil, belum masuk sekolah, belum masuk SD, saya sudah hobi melihat gambar-gambar itu. Jadi kalau ada karton yang di sana ada gambar, saya selalu perhatikan. Padahal di karton itu ada cerita Tarzan, cerita Zorro, cerita Flash Gordon. Itu yang musim waktu itu saya kecil. Kemudian setelah saya masuk sekolah SD,
sudah bisa membaca, baru tersalur dengan agak formal kepada komik-komik cerita wayang yang toko penjualnya pas di belakang kedai jahit ayah saya di Pasar Atas Bukit Tinggi. Itulah, jadi dari melihat gambar, kemudian baca komik, kemudian setelah itu meningkat sekolah ke Jogja, kemudian kembali ke Padang kuliah di YN di Tarbiyah sebagai mahasiswa di Tarbiyah, yang waktu itu Tarbiyah masih cabang dari YN Ciputat. Jadi setelah hobi lihat wayang itu, lihat buku komik wayang, juga hobi mengoleksi buku. Jadi kemana saja saya pergi, selalu yang saya cari dulu toko rombengan buku-buku murah. Itu yang saya cari dulu. Lalu saya beli, itu saya koleksi, dan makin lama buku-buku murah itu semakin menumpuk sampai saya sudah kuliah. S2 juga begitu di IKIP Rawamangun Jakarta. Enaknya kuliah di IKIP Rawamangun itu setiap sekali semester selalu ada pameran buku dari semua percetakan penerbit di Jakarta. Itu buku murah. Lalu saya tidak melewatkan itu. Selalu buku yang saya minati saya beli, saya koleksi. Itulah ceritanya. Kemudian setelah itu dari membaca mulai juga hobi menulis. Waktu kuliah sarjana muda 65 sampai 69, kuliah di kampus Tarbiyah di PGRI Jati Padang. Jadi saya mulai mengamati kegiatan mahasiswa, lalu mana-mana yang saya jabarkan menjadi puisi, mulai saya puisikan. Misalnya kalau ada momen penerimaan mahasiswa baru, ada rebutan mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior, itu saya bikin puisinya. Itulah awal mula dari hobi membaca, mulai menulis puisi. Kemudian sekalian bertepatan dengan waktu saya juga mulai menulis fragmen-fragmen atau pertunjukan-pertunjukan singkat yang bisa dipentaskan. Jadi misalnya tabloid kecil saya tulis, lalu di penutupan perpeloncoan itu dipentaskan oleh mahasiswa baru. Sampai ada naskah saya yang dibawa ke penutupan perpeloncoan di Fakultas Syariah Bukit Tinggi. Jadi itu kemudian meningkat menjadi nulis buku, ya. Buku puisi, buku autobiografi seperti yang di depan kita. Kemudian juga penelitian juga saya usahakan selalu terkait dengan fenomena lingkungan hidup. Nah, pernah saya melakukan angket kepada seluruh YN Indonesia di pinggir Danau Singkara. Saya pameran foto, lalu saya bagikan daftar isian bagaimana komentar mereka terhadap buku-buku, terhadap foto-foto yang saya pamerkan. Mereka tulis semua, lalu komentar mereka itu saya bukan menjadi ini jadinya pesan-pesan wawasan lingkungan hidup melalui pameran foto. Jadi di sini saya sudah melakukan 64 kali pameran foto, baik di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera, Jawa, ataupun di ujung pandang sampai ke Malaysia. Jadi di Malaysia pameran foto ke-63 kalau tidak salah, di Aceh 52. Ada juga kalau tidak salah ada pembukaan D2 jurnalistik dakwah yang waktu itu kampus kita masih di Sudirman. Saya juga pameran foto. Jadi sampai sekarang seluruh pameran keliling tunggal foto saya sudah berjumlah hampir 90 kali pameran. Dalam dan luar negeri. Iya, Pak.
selain itu Bapak kan juga mendirikan rumah baca nih Pak di Ya. rumah Bapak. Itu kira-kira tahun berapa ya Pak? Jadi Bapak rumah mulai baca mendirikan? ini karena sering ke toko-toko rombengan buku, tentu buku ini semakin lama semakin banyak. Terutama setelah saya S2 di jurusan Kependudukan dan Lingkungan di IKIP Jakarta tahun 85, Iya Pak. buku lingkungan hidup dan kependudukan ini semakin banyak. Kemana pergi saya fokusnya buku itu. Nah, jadi semakin menumpuk. Lalu saya perhatikan kenapa tidak buku ini di samping keterbatasan saya untuk membaca, Iya Pak. kan tidak mungkin taluk lo membaca sadonya kan. Iya Pak. Lalu kenapa tidak ini juga dilayankan kepada Masyarakat. pengguna lain, kepada masyarakat. Lalu 2008 saya resmikanlah rumah baca saya dengan menjadi rumah baca lingkungan hidup Asyajarah. Iya Pak. Dengan jumlah koleksi 320 koleksi waktu itu. Itu Bapak dirikan di samping rumah Bapak langsung? Di dalam Pak? rumah, bukan di samping. Oh, di dalam rumah. Jadi ruang tamu itu dikemas sedemikian rupa, dikasih rak buku, di meja-meja C juga disusun buku sedemikian rupa. Jadilah ruang itu menjadi ruang baca dari rumah baca lingkungan hidup. Nah, untuk rumah baca tersebut apakah terjadwal membukanya Pak atau gimana Pak? Atau buka setiap hari Pak? Jadi karena rumah baca ini hanya dengan semangat literasi saja, yang ada di rumah itu kami berdua dengan istri. Istri sudah pensiun, saya juga sudah pensiun. Lalu kita bikin kesepakatan berdua, rumah baca ini kita buka sesuai dengan perjanjian. Ya, sudah kita informasikan, sempat keluar di haluan waktu peresmian, di Senggalang juga. Maka siapa yang ingin berkunjung, kita komunikasi dulu, kita tetapkan jadwal, lalu kita siapkan layanannya. Berarti dibikin perjanjian ya Pak? Ya. Nah, selain rumah buku, Bapak juga menyumbangkan buku kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Padang ya Pak? Ya. Baru kemarin tanggal 17 Mei Bapak juga menyumbangkan buku ke perpustakaan daerah ya Pak? Ya. Sebenarnya apa sih Pak tujuan Bapak menyumbangkan buku tersebut gitu Pak? Jadi apa saja kalau jumlahnya sudah menumpuk kan pasti merepotkan kita kan. Iya Pak. Kalau kita mahasiswa akhir semester banyak tugas, mau ujian ini mau ujian itu kan memusingkan kita tuh. Kita rasakan juga dengan jumlah buku yang semakin meningkat. Dari 2008 320 eksemplar, 2020 sudah berjumlah 9.200. Kan udah berapa kali lipat itu. Jadi kita rasakan rumah itu sudah penuh sesak. Ya, Pak. Ruang tamuan sudah penuh sesak. Hanya kamar mandi dan dapur yang tidak ada rak buku. Iya Pak. Semuanya sudah dikasih rak. Lalu kita pikir kita udah pensiun dengan ibu, kemudian anak 3, cucu 8, minatnya tidak ada yang sama dengan core pustaka dan lingkungan hidup. Iya Pak. Lalu kita pikir-pikir mau diapakan lagi buku yang banyak ini. Kalau dibiarkan dengan keterbatasan pemeliharaan, semakin lama semakin diintai oleh rayap kan. Iya Pak. Lalu kita punya sahabat Dr. Zulfikar Zain, orang Salimpaung. Beliau itu dosen senior ilmu perpustakaan dari UI. Kita tanya sama beliau, kadipangan rencak buku ko Pak Zul nala banyak ko. Lalu beliau mengusulkan silakan diwakafkan. Kemana? Beliau jawab, pertama prioritaskan ke kampus dulu. Kalau kampus tidak begitu respon, ke perpustakaan daerah. Iya, Pak. Kalau tidak respon lagi, pustaka proklamator Bung Hatta yang ada di kampung Bapak Raihul di Bukit Tinggi. Besoknya langsung kita temui Pak Rektor, Profesor Eka. Iya, Waktu itu belum profesor. Lalu langsung Pak Eka spontan, seluruh buku Pak Raihul yang berkaitan dengan lingkungan hidup tolong diwakafkan ke perpustakaan pusat IAIN waktu itu. Lalu kita bawalah pada April 2020
saat pengukuhan guru besar Pak Eka menjadi guru besar, sebanyak 540 eksemplar buku lingkungan hidup. Kita serahkan secara formal kepada beliau. Beliau yang kepala pustaka menerima beliau sebagai rektor, sebagai saksi, bertempat di perpustakaan di gerbang kiri kita itu. Kemudian fakultas juga merata kita kasih dakwah, usuluddin, syariah, tarbiyah, rata-rata 50 buku. Kecuali pasca mereka minta seluruh buku yang core-nya penelitian dan statistik mohon diwakafkan ke pasca. Jadi lebih 100 buku itu saya wakafkan pasca. Nah, itulah itu. Kemana saja Bapak sudah menyumbangkan buku Bapak, Pak? Jadi selain internal kampus kita, lalu ke kampung ada musala, kita juga sumbangkan, kita wakafkan dari koleksi yang ada. Karena di kampung itu musala yang perlu Al-Quran. Al-Quran itu dibaca oleh yang muda dan yang tua. Yang tua tak mungkin Al-Quran kecil lagi yang bisa dibaca. Kita belikan Al-Quran besar. Iya, Pak. Lalu kita wakafkan ke kampung. Kemudian saya kan 2005 diundang untuk S3. Jadi mahasiswa S3. 2005 itu saya 5 tahun lagi mau pensiun itu. Diundang S3. Saya masuk mendaftar 2005. Lalu setelah masa penyusunan proposal disertasi, disertasi saya ada kaitannya dengan pohon dan air. Lalu saya kuliah lagi di S1 Kehutanan Universitas Muhammadiyah. Tidak mungkin saya menulis disertasi tentang pohon dan air kalau ilmu tentang air dan pohon itu tidak saya miliki. Saya kuliah di sana semester 1. Jadi terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Jadi bertambah lagi koleksi saya tentang hutan. Iya, Pak. Kalau tadi lingkungan hidup saja kan. Jadi ke fakultas itu juga saya wakafkan sebanyak 232 eksemplar buku. Itu nomor BP mahasiswa saya di Fakultas Kehutanan. Itulah ceritanya. Nah, mungkin ini terakhir, Pak. Mungkin boleh Bapak kasih pesan untuk penonton kita nih, Pak. Ya. Tentang kecintaan Bapak terhadap lingkungan gitu, Pak. Jadi kecintaan kita terhadap lingkungan sebenarnya sudah lama tuh diaba-aba oleh Tuhan. Saat Adam dijadikan di surga, ya, Al-Baqarah 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dunya. Jadi niat Tuhan untuk menciptakan Adam langsung diinterupsi oleh para malaikat. Tuhan, sampai hati engkau menjadikan di dunia seorang sosok khalifah yang nanti pertama akan bikin kerusakan, ayufsidu fiha wa yasfiku dima, dan satu sama lain akan saling bertumpah darah. Nah, itu kekhawatiran malaikat. Lalu Tuhan menjawab, saya paling tahu daripada Anda. Lalu diciptakan Adam dan Hawa. Kemudian ada pohon di surga itu. Lalu Al-Baqarah 35 diingatkan Tuhan, hiduplah di surga bersama istrimu, makalah apa yang dikehendaki, tapi yang pohon ini wala taqrabah hadhihi syajarata. Yang pohon ini jangan didekati, wala taqrabah hadhihi syajarata. Inilah yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Dan itu dosa pertama sehingga Adam dicampakkan. Jadi ternyata Adam pun sudah diaba-aba peduli lingkungan, peduli pohon, sudah dilanggar di surga. Itulah maka dia ditransit lagi ke bumi. Itu ceritanya. Wah, mungkin karena waktu yang membatasi kita nih, Pak. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi ya, Pak. Oke, ya. Ya baik, teman-teman DKTV, sampai sini dulu podcast kita bersama Bapak Raikul Amar. Saya Faza Mutia beserta kru pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan program-program lainnya di DKTV dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Faza Mutia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.